Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tokoh kita hari ini adalah Ayub. Siapakah Ayub? Ayub yang dicatat Alkitab sebagai orang yang saleh, jujur, cinta keluarga, dan menjadi imam bagi anak-anaknya. Tuhan sangat sayang kepada Ayub. Tentu kita berpikir kalau Tuhan sayang kepada Ayub, maka ia akan baik-baik saja dalam hidupnya. Ia akan aman-aman saja dalam hidupnya. Kan namanya disayang Tuhan. Iya kan? Tetapi saudara-saudara, Alkitab tidaklah menceritakan demikian. Orang yang disayang Tuhan ini, orang yang saleh dan jujur ini, yang takut akan Allah serta menjauhi kejahatan ini, justru mengalami tragedi yang sangat mengerikan dalam hidupnya. Bahkan peristiwa itu terjadi bertubi-tubi. Ayub dalam sehari ia kehilangan segalanya, kehilangan semua ternak dan anak-anaknya. Ada yang sifatnya karena bencana alam, namun yang lebih banyak karena ulah manusia. Dan bencana itu datangnya bertubi-tubi. Satu bencana belum selesai, datang lagi bencana lain susul menyusul. Perhatikanlah kata sementara di ayat 16, 17, dan 18. Seolah-olah tidak ada jeda bagi Ayub. Kehilangan harta benda, bangkrut dalam semalam mungkin masih bisa dihadapi karena harta masih bisa dicari. Namun selain kehilangan semua harta benda, Ayub juga harus berduka karena kehilangan 10 anaknya yang adalah buah cinta kasihnya. Sulit dibayangkan bagaimana Ayub bisa tetap tegar menghadapi pencobaan yang di luar batas kewajarannya. Kita tentu bertanya, kok bisa ya Ayub mengalami demikian? Bukankah ia seorang yang saleh dan jujur di hadapan Tuhan? Bukankah ia takut akan Tuhan? Jawabannya bisa, saudara, bisa. Karena si iblis. Iblis menuduh Ayub saleh dan jujur dan takut akan Tuhan itu karena Tuhan memberinya banyak harta. Iblis berpikir kalau Ayub tidak mendapatkan apa-apa, pasti Ayub tidak akan takut Tuhan lagi. Itu dicatat di ayat 9. Nah, persoalan itu dimulai, persoalan bencana dan malapetaka penderitaan Ayub dimulai di sini. Iblis menuduh dan tidak puas dengan kesalehan Ayub yang juga banyak hartanya serta sukses hidupnya. Saudara-saudara, jangan ikuti cara berpikirnya iblis. Iblis melemparkan tuduhan-tuduhan dusta agar orang saleh menderita. Lalu tidak lagi takut Tuhan. Jangan biarkan dirimu masuk dalam perangkap iblis dan cara berpikirnya. Ingatlah Ayub sudah pernah dikerjain oleh iblis, bahkan Tuhan Yesus sendiri juga dicobainya, tetapi gagal. Sebab orang yang sungguh-sungguh saleh dan jujur serta takut akan Tuhan tidak bergantung pada apa yang sementara di dunia ini. Jika jalan yang kita tempuh benar dan jujur, jangan direspon tuduhan iblis itu, agar kita tidak masuk dalam perangkapnya. Sekarang, ikuti saja bagaimana cara hidup orang yang saleh dan jujur dan takut akan Tuhan itu ketika menjadi sasaran tuduhan iblis. Dan semuanya bencana, malapetaka menyerang tanpa ampun. Bagaimana cara hidupnya orang saleh ini? Yang pertama, saudara, Ayub adalah manusia biasa. Ia bisa susah, ia juga bisa sedih. Orang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan tidaklah kebal terhadap kesusahan dan bencana. Yang dilakukan Ayub adalah ia tidak lari dari kenyataan. Ia berdiri mengoyakkan jubahnya dan mencukur rambut di kepalanya sebagai tanda sedih dan berduka. Ayub manusia biasa, lemah, sedih, dan hatinya bisa terluka begitu dalam. Namun akal sehatnya masih bisa berbicara. Ia sujud dan menyembah kepada Allah.
Tuhan, aku sedih, aku sedang terluka. Demikian Ayub mencurahkan isi hatinya, perasaannya kepada Allah. Ia tidak mencoba mencari kambing hitam atas musibah yang dialaminya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah gampang melarikan diri atau mencari pelarian atau mencari kambing hitam atas masalah yang kita hadapi. Orang saleh dan jujur itu pasti pertama-tama datang kepada Allahnya dan mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Ingat saja Tuhan mengatakan ayat 12, janganlah engkau di sini iblis, mengulurkan tangan terhadap dirinya, diri Ayub. Artinya, jangan sakiti dirinya. Tetapi rupanya iblis melakukan yang kebablasan terhadap diri Ayub. Apakah Ayub berubah tidak saleh lagi? Apakah Ayub berubah tidak jujur lagi, tidak takut Tuhan lagi? Jawabannya tidak. Ayub tidak berubah dalam hal kesalehannya, kejujurannya, dan takut akan Tuhannya. Hal ini membuktikan tuduhan iblis memang dusta. Semoga saja kesalehan kita, kejujuran kita, takut Tuhan kita bukan karena seperti yang didudukan iblis. Terpujilah Tuhan. Ajaran yang bagaimanakah yang dipegang kuat maksudnya oleh Ayub, sehingga tidak masuk perangkap tuduhan iblis. Saya akan bacakan bagi saudara doktrin yang dipegang oleh orang saleh dan jujur ini, supaya kita pun memegang ajaran yang sama pula. Dicatat di ayat 21 begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Inilah ajaran kepemilikan yang dipegang Ayub. Ayub sadar bahwa semua yang ada pada dirinya hanyalah fasilitas hidup yang Allah izinkan ada pada manusia selama dia ada dalam dunia. Termasuk juga anak istri yang Tuhan titipkan untuk memperlengkapi hidup kita, membahagiakan kita dan kita bahagiakan. Semua adalah sementara, keluarga juga sementara. Kalaupun semua berjalan dengan baik, tidak ada bencana seperti Ayub, namun pelan tapi pasti keluarga kita yang ada di dalam dunia suatu saat pasti akan berpisah. Kalau bukan kita yang meninggalkan mereka, bisa jadi mereka lah yang lebih dulu meninggalkan kita. Memiliki perspektif hidup yang benar akan menolong kita menghadapi pencobaan dan kesulitan hidup, sehingga tidak jatuh ke dalam kekecewaan yang tidak berujung dan tidak jatuh dalam pikiran dan perbuatan dosa. Selamat ulang tahun Thomas Fernando dan Tommy Fernando. Doa akan saya beri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.